Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan selalu menguatkan kita. Puji nama Tuhan, langsung saja saya akan membawakan sebuah renungan yang terdapat dalam kitab 2 Samuel. Mulai dari ayatnya yang pertama, di situ ada sebuah cerita di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud akan membawa sebuah tabut Tuhan untuk dipindahkan ke kota Daud. Dan singkat cerita, di tengah perjalanan untuk mereka mengangkut tabut Tuhan tersebut, ada terjadi sebuah kejadian yang sangat-sangat tidak diinginkan. Di mana karena keteledoran dari Usa, sehingga tabut Tuhan itu tergelincir. Dan akhirnya Tuhan murka dengan kejadian tersebut. Dan akhirnya Usa meninggal dunia. Dan dengan kejadian tersebut akhirnya Daud menjadi marah. Dan Daud menjadi marah, Daud pun menjadi takut. Sehingga akhirnya Daud menyimpang tabut Tuhan itu. Dan akhirnya Daud membawa ke rumah Obed-Edom. Tapi ada sebuah hal yang menarik di situ. Akhirnya lewat kehadiran sebuah tabut Tuhan di rumah Obed-Edom. Akhirnya Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Di situ dicatat, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Wow, ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Penyebabnya karena ini, oleh karena tabut Allah itu. Sebuah cerita yang menarik, sebuah pembelajaran yang harus kita ambil dari cerita ini. Di mana kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita menghadirkan hadirat Tuhan dalam keluarga kita, dalam tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah kita, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Di situ dicatat, dan segala yang ada padanya, semuanya, entah itu materi atau apapun itu, diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita belajar lewat cerita ini. Ingatlah bahwa menghadirkan Tuhan bukanlah sebuah beban dalam kehidupan kita. Mungkin akan terasa beban bagi orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena menguras waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi kita yang sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu ketika kita selalu menghadirkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan di dalam keluarga kita, kita tahu ada berkat-berkat yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca di dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15. Di situ dicatat, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pesan penting yang ingin saya sampaikan, milikilah prinsip seperti Yosua, yang selalu apapun situasinya, mungkin sekeliling kita bukanlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin di sekeliling kita bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan, situasi mungkin menolak kita untuk tetap terus beribadah kepada Tuhan. Tapi dengan situasi-situasi tersebut kita tetap terus melibatkan Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah rahasia mengapa Yosua adalah seorang yang luar biasa. Ternyata rahasianya adalah dia selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan di keluarganya, seisi rumahnya selalu beribadah kepada Tuhan. Jadilah imam yang selalu membawa keluarga untuk selalu
lebih dekat dengan Tuhan. Jadilah imam yang selalu membawa hadirat Tuhan di dalam keluarga. Jadilah istri yang selalu menopang suami dan selalu mendoakan suami, bahkan anak-anak yang selalu menopang anak-anak dan bahkan suami. Bahkan jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat terhadap orang tua dan selalu mendoakan buat orang tua. Lewat hal-hal tersebut kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lewat hal-hal tersebut lihat berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Sekian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami